Oke, jadi di video kali ini gue mau nge-share ya sama kalian tentang penggunaan printer gue, yaitu printer L1210. Dimana printer itu memang gue sengaja beli baru karena sebelumnya printer L1110 ya itu udah discontinue dan udah nggak ada yang baru. Jadi gue beli yang baru, yang series terbarunya L1210. Dan di situ gue emang isi dengan tinta art paper ya. Nah di sini juga baru pengalaman baru gue juga sih ya, karena di series yang terbaru ini untuk yang Eco Tank itu yang tankinya kecil, dan series terbaru memang Eco Tank semua ya. Dan di situ memang banyak yang keluhin sih belakangan ini, ternyata printer itu memang nggak cocok untuk art paper gitu, karena tanki yang kecil, jadi pembuangannya kurang bagus, sirkulasi kurang bagus, dan rupanya itu juga banyak kendalanya di bagian pompa atau apa ya, ink pumpnya, pompa tintanya ya untuk pembuangan. Dan untuk video pembuangan penggantian pompa tinta itu udah gua buat ya, bisa kalian cek aja di channel gua, dan kurang lebih videonya seperti ini. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua mau share ya sama kalian tentang printer gua L1210 yang gua isi tinta art paper. Ini udah bulan keempat kayaknya ya, gua belinya di bulan Januari ya, dan langsung gua isi tinta art paper. Nah, dimana di sini gua isi tinta art paper udah berjalan 3 bulan sampai 4 bulan ini ya, udah aman. Masih 3 bulan, bulan ketiga ini, malah baru bulan ketiga, belum genep, udah genep nih 3 bulan, 2 bulan baru berarti gue pakai ya. Dan gue isi tinta art paper, dan ternyata ini gue ngalamin kendala seperti ini tuh, bocor dia. Jadi gue baru dapat job-joban undangan baru 2 kali gitulah, sisanya stiker. Dan ini gue lagi ada proyekan amplop lebaran ya, dan ini masih di bulan Ramadan. Gue dapat orderan ribuan, tapi di sini tinta art paper gue yang printernya pakai tinta art paper ini tiba-tiba bocor seperti ini. Sebelum bocor ini gue udah 2 kali bawa ini ke tempat servis ya. Yang pertama dia nggak mau ngeprint, dia macet di tengah, jadi dia baru 2 kali los gitu, 2 kali ngelos, nggak mau nyetak, cuman ujung kertasnya aja. Udah gue bawa ke tempat printer servis ya, tempat servis. Ternyata memang gue terlalu banyak cleaning katanya, jadi bagian sensor mungkin ya, gue nggak ngerti, katanya sih bagian sensor kata teknisinya. Dan itu gue servis dan menelan biaya sekitar ya 90 ribuan lah. Dan katanya ini memang tinta art paper, dan gue banyak banget ya cleaning setiap harinya gitu. Memang karena itu dia. Jadi buat kalian yang baru pakai tinta art paper, hati-hatilah. Hati-hati kalau pakai tinta art paper. Kalau memang mampet itu jangan dibiarin kelamaan, karena di situ gue pernah mampet ya di satu tempat gitu. Mana ya, nggak ada sih hasil cek nozzle-nya. Jadi di cek nozzle itu gua itu ada yang namanya mana gue cari dulu ya, bekas cek nozzle itu gua ntar gue print aja kalau nggak, ini gue print dulu aja cek nozzle-nya. Kok belum gue cetak, gue cek nozzle aja sambil cek nozzle. Nah ini gue terlalu banyak proses cleaning seperti ini, dan di bagian tinta hitam itu selalu yang namanya di garis yang sama selalu mampet, dan nggak langsung gue cleaning sih pakai head cleaner. Nah tapi kemarin kan gue udah buat videonya ya, head cleanernya ya, bisa kalian cek aja lah videonya. Nah tapi di situ udah telat sih mungkin. Nah udah gue servis tuh, balik lagi tempat gue servis, udah jalan nggak seminggu, belum sampai seminggu malah dia mampet lagi, dan malah bukannya nggak bisa nyetak, malah seperti ini. Dan gue datengin tempat servis, di anuinya seharian gitu,
besoknya dikabarin kalau misalkan headnya udah jebol atau udah rusak lah. Nah udah, tapi gue nggak penasaran nih, masih penasaran gue. Jadi gue bawalah ke tempat servis selanjutnya, dan dia ngomong emang udah nggak bisa, mampet juga. Paling solusinya kalau abang mau ini diganti headnya aja, head bawaan yang sama lah seperti L1210, dimana ini kan dia seriesnya lanjutan L1110, mungkin itulah head yang diganti, L1000 ya. Dan di situ ini gue udah seharian lah, udah lumayan ngeprint, udah nggak ada masalah. Cuman nanti updateannya bagaimana gue kasih tahu kalian ya tentang printer ini. Yang jelas buat kalian yang baru pakai printer tinta art paper itu, printer jangan sampai didiemin seharian atau 2 harian gitu tanpa nyetak, karena memang ini kan untuk tinta art paper ini pakai merek ini, tinta art paper ini dia memang kan kandungannya ada minyak dan dia lebih cepat mengental gitu, jadi bahaya banget buat head kalian. Dan kalau misalkan kalian udah 2 kali 3 kali head cleaner setiap harinya gitu, 2 kali 3 kali dia di warna yang sama, di titik yang sama, dia nggak berubah setiap harinya, berarti itu ada yang mampet di bagian itu. Dan di kasus gue ini di warna hitam. Tapi kalau memang cuma sekali 2 kali dia langsung sempurna gitu hasil cek nozzle-nya, ya berarti memang nggak ada masalah di printer kalian gitu, nggak ada masalah di headnya gitu, jadi aman-aman aja. Memang kalau untuk tinta art paper ini harus lebih ekstra ya, memang lebih menghasilkan karena dia bisa mencetak banyak jenis percetakan gitu, kayak undangan, stiker, brosur dan lain-lain. Cuman ya itu resikonya kalau kalian nggak rajin. Dan ada juga yang ngasih tips kedua, kalau misalkan printer ini lebih baik jangan dipatiin karena supaya headnya tetap hangat gitu. Ini udah selesai, coba gue mau cetak nozzle dulu. Gue mau cetak nozzle-nya. Kalau di head gue yang lama, di kasus yang lama, dia di satu titik selalu yang namanya mampet nih, kayak gini nih. Misalkan di titik yang ini aja setiap harinya gitu. Dan ini udah gue ganti ya headnya, ini head yang lama. Yang lama nanti gue jual aja dah, atau ada yang mau. Aduh, ini sepertinya harus di cleaning lagi nih. Oh, udah harus di cleaning lagi nih kayaknya. Nah, kalau di kasus gua kemarin itu head gue tuh selalu di titik ini nih, selama berhari-hari sini aja nih, nggak pernah ini, dan nggak langsung gua tangani salahnya. Tapi kemarin kan udah gua lakuin head cleaner ya, tetap aja dia. Nah, itu aja kurang lebih. Nanti updatean tentang printer ini. Yang jelas ini garansinya udah nggak ada, udah rusak, garansinya udah hilang ya. Oke, dan buat kalian yang tinta art paper juga harus pasang selang pembuangan sendiri ya. Oke, akhir videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu sih pengalaman dari gua, semoga bermanfaat buat kalian yang baru menggunakan tinta art paper, khususnya di series printer terbaru ya, seperti seri-series yang EcoTank lah. Dan disitu kasusnya di L1210, dan ternyata bener emang nggak sampai berapa bulan printernya udah rusak gitu. Udah 2 kali gue ganti head dan juga sekali ganti pompa tintanya, dan terakhir dia malah kena konslet di bagian head dan malah kena motherboard, jadi udah gue jual. Jadi itu pengalaman yang memang cukup buat pelajaran lah buat gue ke depannya. Jadi buat kalian hati-hati untuk menggunakan series yang terbaru yang EcoTank ya, untuk Epson diisi dengan tinta art paper itu memang tidak sesuai spek ya sebenarnya kalau menggunakan tinta art paper. Cuman yang namanya kita percetakan harus ambil resiko juga, dan disitu gue masih nyoba-nyoba sih. Ternyata memang tuh art paper tuh cocoknya di printer series lama sih. Kalau series EcoTank ini memang kendalanya di pembuangan. Lebih baik pembuangannya kalian langsungin aja, kalian buat pembuangan eksternal lagi gitu. Nah, jadi cukup itu aja lah video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian yang mengalami hal sama. Bisa komen di bawah ya. Oke, gua akhir videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.